Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan program Guru Penggerak bersama Bu Uli dari SMP Pandu ya. Yang hari ini kita akan melaksanakan pendampingan kelima tentang aksi nyata modul 3.1, modul 3.2 dan modul 3.3. Yang diantaranya tentang pengambilan keputusan, tentang aset, dan yang terakhir tentang program yang berdampak pada murid. Nah, selain itu juga kita akan melaksanakan coaching pasca observasi yang nanti akan dipandu oleh murid. Untuk itu kita lihat tayangan berikut ini. Oke, selamat pagi, bertemu lagi dengan kami. Ya, kali ini saya dengan Pak Sandi sebagai guru yang beberapa minggu lalu sudah dilakukan observasi kelas, akan melalui tahap pasca observasi. Oke, Pak Sandi, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik sekali, sudah baik. Sedang sibuk Pak? Untuk sekarang jauh sedikit ya. Oke. Nanti maksudnya setelah ini ya? Iya betul. Oke, Pak Sandi, seperti yang sudah saya katakan kita bahas sebelumnya, bahwa setelah melalui dua tahap sebelumnya yaitu observasi dan kegiatan observasi kelas, kali ini kita akan masuk ke tahapan pasca observasi, di mana pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang proses coaching. Sekali lagi saya tidak menggurui atau menjudge Bapak dari proses awal sampai hari ini, tapi lebih kepada pengembangan dari diri Bapak maupun dari diri saya sebagai sekolah Pak. Sebelumnya mungkin saya flashback dulu Pak dengan apa yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Waktu itu Bapak mengajar kelas 8 tentang cahaya dan optik. Ada sesuatu yang baru ya Pak saat itu. Pertanyaan saya pertama Pak, bagaimana Pak perasaan Bapak pada saat pertama kali saya tunjuk sebagai penelitian untuk membuat RPP dengan kondisi khusus, yaitu ada organisasi, KSE, dan ada budaya positif di sekolah kita di SMP Pandu atau sekolah Pandu. Perasaan saya jujur campur aduk ya. Ada rasa tegangnya juga, ada rasa senangnya juga, tapi lebih cenderung ada rasa senang karena di sisi lain ada pengembangan juga dari diri saya. Dan keadaan seperti ini sebenarnya saya inginkan di mana saya tuh push semaksimal mungkin bagaimana saya mampu atau tidak. Jadi itulah perasaan saya, jadi lebih cenderung senang sih karena kata-kata gimana. Senang ternyata ya, senang karena Bapak sepertinya memang mau belajar dan ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baru, materi yang lebih baru terkait bagaimana cara kita mengajari kelas ya. Oke, berikutnya Pak, setelah Bapak membuat RPP ya, kemarin RPP-nya itu tentang apa saja Pak? Coba diuraikan kembali. Di sini ada pembelajaran seperti apa saja? Oke, RPP-nya ini sesuai dengan tujuan orang juga banyak referensi. Materinya adalah cahaya yang fokusnya dalam bagian jenis cermin serta penentuan cahayanya. Bagaimana proses pembelajarannya itu menggunakan sebenarnya kalau dalam bahasa pembelajaran kita jadi saus. Jadi saya menggunakan diferensiasi konten. Jadi anak dibagi dari beberapa kelompok dengan level yang berbeda dengan tes sebelumnya. Lalu dilihat mana anak yang biasa saja masih butuhkan perkembangan dan sangat berkembang. Terus dari situ akan konten-konten yang menurut saya, oh ini adalah lumayan sulit, maksudnya ke atas, yang kurang ke bawah, yang biasanya yang kemarin sudah saya coba, lalu juga ada disiplin positif dan nyapa, dan sisa. Pembelajarannya juga kelompok ya? Betul, kelompok. Diferensiasinya juga ada kita kan sedang membuat RPP yang mungkin berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Menurut Bapak nih, seberapa besar tingkat kepuasan Bapak terhadap RPP yang membuat saat itu? Sejujurnya tidak puas, sangat tidak puas karena pertama saya sudah pernah melihat RPP yang jauh lebih baik dari yang itu dengan segala kemampuan saya hanya sebatas itu yang saya bisa. Itu benar-benar menurut saya saya masih jauh dan sempurna gitu. Itu adalah dari segi
evaluasinya saya benar-benar sangat kurang dari sana karena saya lebih fokus ke prosesnya tapi setelah itu evaluasinya bagaimana saya bisa melihat perkembangan siswa. Dari situ saya melihat pokoknya di sini sebenarnya jadi seperti itu. Mungkin masih kurang puas ya dengan yang dibuat, tapi nggak apa-apa kan, namanya juga belajar ya. Oke, berikutnya menurut Bapak nih dari RTP yang kemarin dibuat, ya nggak apa-apa kurang puas juga. Kita akan refleksi dulu ya. Hal apa sih yang sudah cukup baik dari RTP yang telah dibuat dan hal apa yang masih perlu dikembangkan kemudian? Kalau hal yang perlu dikembangkan adalah tadi yang bagian evaluasinya. Itu sudah sangat tidak terlihat sekali bagaimana saya mengevaluasi siswa pada segi prosesnya maupun dari akhir ilmunya. Namun yang harus diperhatikan yang sudah baik adalah di bagian kontennya ada di sebelumnya. Kemarin setelah dilaksanakan ternyata itu enjoy. Itu bagaimana mereka punya rasa tanggung jawab ya. Saya udah dapat ini, materi udah pusat masih di doang. Berinteraksi, mencoba memahami sendiri, mencoba mengajarkan ke teman yang lain. Itu ternyata jadi rasanya ada rasa tanggung jawab. Tentu harus bisa juga berkembang. Jadi kali kita juga bagaimana cara mengajarkan mereka sama lain. Kita melihat menarik kegiatan seperti ini sudah baik. Ternyata di potensiasinya juga asik ya, asik. Oke, nah tadi kita sudah berbicara tentang RPPS ya Pak. RPPS ini tidak cukup, kita masuk ke pembelajaran. Sih bagaimana pembelajaran? Oke, sejauh mana nih pencapaian Bapak terkait pembelajaran? Tadi kan baru RPP-nya nih, sekarang pembelajarannya seperti apa? Serta itu belajarnya sendiri. Pembelajaran kemarin itu sebenarnya sudah kalau bisa dalam persenan mungkin ya 60-70% sudah mencapai ya. Karena saya kurangnya dari waktu, ternyata saya estimasi waktunya itu belum terlalu baik ternyata, karena saya pikir cuma sekian 1 jam ternyata mereka masih kurangnya bukan kurang mereka untuk mencari materinya, tapi kepercayaan diri mereka untuk mengajari teman-temannya. Sebenarnya mereka punya idealisme sendiri lah gitu. Walaupun ada satu orang yang siapa ada beda-beda ya dari sini. Padahal itu yang dilakukan yang menengahkan ke bawah, yang di atas malah mereka juga pede karena punya idealisme yang berbeda seperti itu saya rasakan. 70% juga cukup bagus ya, terutama untuk yang baru belajar. Kita sama-sama belajar juga ya. Oke, setelah melalui proses itu nih Pak, bagaimana hasil yang didapat setelah melakukan pembelajaran khususnya terkait keterampilan yang diperoleh oleh anak? Karena saya kemarin Bapak fokus ke keterampilannya ya. Bagaimana Pak hasil dari keterampilan setelah masa pembelajaran? Oke, dari pembelajaran itu juga ada edukasi dari pertanyaannya. Gimana materinya bisa ada yang bisa hanya kembali, bisa nggak mengajari ini ke lain? Ada yang bilang oke Pak gampang, ada yang susah Pak. Dari situ kan muncul bahwa teman-teman mereka bisa itu ada keterampilan mereka ketika bersama lain ataupun berpikir kritis atau apapun itu, atau kasus mereka dalam mengajar juga dinilai dari situ juga dan memperlihatkan bahwa mereka itu ada prosesnya. Sebenarnya muncul ya, cuma memang belum maksimal ya, namanya juga siswa yang harus terkait komunikasi. Oke, lanjut Pak. Dalam proses pembelajaran nih, Bapak sudah merancang di RPP-nya sedemikian rupa. Apakah semua rencana Bapak berjalan sesuai rencana atau justru ditemukan kendala-kendala khusus misal dalam proses pelaksanaan? Kendala masih ada, namun jadi pertama kali saya dapat lakukan kendala yang sini adalah ternyata yang anak yang melakukan yang tadi tolong benar-benar kesulitan untuk mencarinya gitu. Yang mudah di atas mungkin 1-2 kali pertanyaan oke paham, yang di bawah orang mungkin perintahnya dia masih belum ngerti. Jadi pas proses examnya itu terjadi, saya masih harus memberikan ini maksudnya gitu Pak, ini ngerti kan? Jadi bagian seperti itu. Jadi memang kendalanya di situ dan kita harus memahami siswa dia ya. Jadi mungkin saya harus memilih kontennya lebih spesifik lagi, mungkin lebih sedikit mereka agar kan yang penting adalah bukan konten, tapi bagaimana kita bisa menjelaskan kita bisa menjelaskan atau bisa kendalanya lebih ke perbedaan kemampuan ya, ternyata berdampak saat hari itu. Tapi
luar biasa, Bapak sudah menemukan bahwa ya ini kendalanya. Nah, kendalanya sudah ada, solusinya juga sudah dikembangkan ya tadi. Mungkin saya perlu penegasan, solusi apa sih yang Bapak lakukan saat itu, saat kendala yang tadi Bapak maksud muncul? Saat itu berarti saya soalnya memang jadi biarpun saat itu sudah terjadi dalam diskusi kelompok yang berbeda-beda, jadi kan mereka dia sudah ada tanggung jawab untuk menjelaskan, tapi karena mereka belum mencari dengan baik, saya menjelaskan dulu apa sih kesalahan kamu, solusinya gimana, kamu terkait ini mereka udah sadar. Jadi saat saya jelaskan sedikit, dia juga bisa menambahkan ataupun saya yang menambahkan dari dia. Jadi ya memang mau nggak mau dulu juga harus sedikit turun langsung, bukan hanya sebatas fasilitator, jadi mereka Iya, betul ya. Apalagi ditemukan pada anak-anak yang memang butuh bantuan yang ada pada saat. Baik, solusinya sudah dapat. Nah, ini lebih ke depannya ya. Nah, Bapak selalu melakukan pembelajaran berbasis diferensiasi, KSE, dan bahkan memberikan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pembelajaran seperti ini, khususnya bagi siswa di kelas? Bagi siswa di kelas yang saya lihat kemarin baru pertama kali saya coba, itu sangat berdampak yang positif untuk siswa karena tidak hanya sebatas video ceramah atau apapun, ternyata ataupun sebatas eksperimen misalkan, ternyata adanya perbedaan satu sama lain juga menunjukkan hasil yang lebih, bukan sekedar memahami kondisi konten, tapi ada keterampilan juga di sana, dan itu yang dirasakan langsung saat mereka bisa mengenali satu sama lain gitu, dengan hal yang berbeda. Bisa jelas gitu, merasa di bawah bisa saya paham. Menurut saya lihat sebenarnya ada sama tidak menunjukkan karakter yang positif bagi siswa juga membuat lingkungan yang nyaman. Jadi menurut saya pelajaran ini sangat baik. Jadi saat kerja bisa diterapkan bukan hanya di kita tentunya, tapi nanti semoga yang bisa untuk guru lainnya. Karakternya itu masih dibentuk. Ya, nanti mungkin kita akan berbagi juga dengan guru lainnya ya. Oke, berikut ini Pak, tadi Bapak sudah memandang hal ini adalah suatu yang positif. Adakah ide lain nih dari Bapak untuk depannya, mungkin bisa ke depan kalian terkait pembelajaran seperti ini, bisa diferensiasinya atau KSE-nya, ada nggak ide-ide khusus gitu? Kalau untuk yang KSE dan medicine positif, kalau saya tidak akan terus tertekan karena saya tidak mengerti, itu sudah biasa saya lakukan dalam sehari-hari, tapi ini tidak tertulis aja. Tidak sadar aja kalau sudah dilakukan, tapi saya lebih fokus ke menjadi diferensiasi. Bagian proses karena itu belum saya coba, dulu juga saya penasaran nanti dampaknya seperti itu, ingin banget tapi dengan prosedur. Ya boleh, kita sama-sama belajar. Jadi Bapak ada rencana untuk melakukan lagi pembelajaran diferensiasi di kelas ya untuk kedepannya. Karena untuk KSE juga Bapak sudah lakukan sebenarnya, cuma mungkin belum bisa. Gak apa-apa. Tapi kan itu sudah melakukan. Oke, nah terakhir nih Pak. Tadi Bapak sudah punya ide nih, mau pembelajaran diferensiasi berbasis proses dan konten. Kira-kira apa ide bagus itu akan segera dilakukan? Secepatnya berarti kami jalan baca karena sekarang kan udah mau proyek ya. Sekaligus untuk memikirkan tantangan yang terbaik kan begini gimana kan di fisika itu pasti tetap ada hitungannya, jadi saya harus berpikir bagaimana konten yang dalam video tetap masuk, namun keterampilan yang dalam itu tetap ada, itu harus seimbang lah pokoknya. Jadi waktunya juga harus diberi secara baik, konten ataupun pembelajaran juga jalan yang perlu berat juga, jadi memang perencanaannya perlu waktu. Ya, karena sesuatu yang baru juga, mungkin kita memang dalam segala hal apapun yang kita harus mempersiapkan secara baik ya, secara matang ya, dan akhirnya sesuatu juga bagus ya. Oke, luar biasa Pak, Bapak sudah berefleksi bahkan mengungkapkan rencana-rencana ke depan. Sebelumnya kan saya sudah masuk kelas Bapak ya, saya mengamati. Dari proses tersebut saya mungkin akan mereview apa yang sudah terjadi pada hari itu,
Yang pertama, terima kasih Pak. Secara umum Bapak sudah berusaha untuk membuat FPP berdiferensiasi HSD dan budaya positif, walaupun mohon maaf waktu itu waktunya terbatas sekali. Jadi dalam waktu singkat Pak ini udah kayak gitu ya. Tapi dengan waktu yang tersingkat itu Bapak bisa menampilkan video-videonya. Bapak bilang kan masih belum puas, nggak apa-apa belajar ya. Nanti akan ada perbaikan dari kita semua ya. Secara umum sudah cukup baik, sudah menampilkan pendapat diferensiasi dan itu terlihat, terutama saya lihat dari datanya ya, dari datanya, datanya sudah memfasilitasi 3 jenis materi konten yang dari hukum cenderung belajar data, dan setelah dilihat lagi juga ternyata kesulitan per LK itu berbeda dan Bapak sudah sesuaikan dengan anak-anak, kemampuan anak-anak juga saya yang Bapak lakukan sebenarnya ada yang namanya diagnostik ya waktu itu sebelum-sebelumnya tapi sudah berlangsung itu sudah muncul. Lalu di pembelajarannya sendiri, pembelajaran sosial emosional, Bapak sudah menampilkan bagaimana anak bisa bersosialisasi, berkomunikasi dan menyampaikan ke teman antar kelompok bahkan melalui metode digital ya. Mana siswa saling bekerjasama, berdiskusi, berkomunikasi antar anggota. Itu sudah sangat luar biasa. Bahkan memiliki kemampuan bagaimana mengungkapkan ide-ide yang mereka miliki. Namun dari itu ada beberapa catatan yang saya dapat Pak. Saat observasi lebih ke media aja sih Pak, media pembelajaran. Di depan itu fokus layar memang belum bermanfaatkan semaksimal mungkin ya. Karena waktu itu tayangannya hanya apa waktu itu? Berapa kelompok ya? Secara visual aja sih mungkin belum ekspor di portfolionya. Saya sadar sih mungkin karena keterbatasan waktu juga ya. Saya kebayang di dalam yang sekian harus melakukan banyak hal, itu satu. Dan mungkin pada saat Bapak melakukan proses bersama anak-anak, beberapa kesempatan kayak anak disuruh untuk berpendapat nih, tapi Bapak yang nunjuk gitu, kayak maju untuk menyimpulkan, Bapak yang nunjuk. Gak apa-apa sih, untuk kedepannya mungkin lebih melibatkan anak aja. Jadi kita tidak terlalu kamu maju ya, tapi lebih silahkan dulu ya, memberi kesempatan dulu untuk anak. Saya yakin kok mereka dari sekian banyak anak pasti ada yang berinisiatif lah. Itu mungkin catatan dari saya, lebih melibatkan anak. Ya itu mungkin Pak tahap pasca observasi kali ini. Terima kasih untuk seluruh rangkaian yang sudah dilakukan. Maaf merepotkan Pak. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Sandi untuk melakukan tahap pasca observasi terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak di kelas 8. Dan cukup seru sebenarnya, karena kita bisa belajar dari Bapak mengenai hal apa saja sih yang masih perlu dikembangkan yang sudah baik terkait pembelajaran diferensiasi, HSE, dan budaya positif. Terima kasih.